Nah, teman-teman, hari ini aku mau bawain sharing dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya, termasuk dengan aku. Gitu. Kita bacanya ganti-gantian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis senyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berjinah dengan meninggalkan engkau. Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tema yang aku ambil adalah galau cara Kristen. Galau cara Kristen. Nah, teman-teman, galau dalam caranya Kristen itu adalah gelisah karena ada dua hal. Biasanya ada dua hal. Yang pertama itu kepahitan dalam hidup, galau karena kepahitan dalam hidup. Yang kedua itu galau karena ketidakpastian masa depan. Nah, pastikan teman-teman sering yang namanya, kalau nggak teman-teman, saya juga pasti sering kayak gini. Nggak sih di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti yang namanya masih suka ngeluh, kenapa sih kepahitan di dalam hidup tuh ada aja gitu, pergumulan dalam hidup tuh ada aja gitu. Terus kenapa masa depan aku tuh nggak terancang, nggak terarah, aku udah ngerancanain, aku udah planning banyak, gitu. Tapi kenapa kayaknya planning aku tuh nggak bisa terlaksana gitu, nggak bisa terjadi, kenapa berubah lagi? Aku udah ngerancanain A, terjadinya B. Aku rencanain B, terjadinya D. Terkadang kita masih suka yang namanya tidak menyadari bahwa perubahan itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Nah, teman-teman, gimana sih caranya kita mengatasi galau atau gelisah karena kepahitan dalam hidup dan ketidakpastian di masa depan? Ya kan, galau tuh nggak cuma galau karena nggak bisa dapetin doi, galau karena diputusin doi, galau karena sahabatnya pergi dengan sahabat yang lain gitu kan. Gimana caranya? Ada 3 cara yang teman-teman bisa pakai menurut aku ya. Ini dalam banget sharing ini buat aku, dan aku mau berbagi sama teman-teman. Yang pertama, masuk ke dalam hadirat Tuhan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau galau, masuk ke hadirat Tuhan. Meskipun kita tidak meskipun itu tidak menyelesaikan masalah secara otomatis, tapi itu dapat menyelesaikan hati kita. Dalam artian menyelesaikan hati kita adalah memulihkan hati kita. Dan nantinya hati kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Hati yang menuntun segala sesuatu, meskipun otak yang memerintah Roh Kudus itu. Roh Kudus itu seperti air, teman-teman. Dia mengalir di dalam tubuh kita. Tapi kalau kita nggak bisa masuk ke hadirat Tuhan, Roh Kudus juga nggak mau ngalir di dalam tubuh kita. Kalau kita aja sudah nolak Tuhan, gak mau masuk ke hadirat Tuhan, mau gimana Roh Kudus mengalir ke dalam diri kita? Kalaupun kita masuk ke hadirat Tuhan, masalah itu tidak dapat terselesaikan secara otomatis, tapi setidaknya hati kita terselesaikan. Hati kita tenang. Karena apa? Hati yang dapat menuntun segala sesuatu. Percaya nggak teman-teman? Terkadang ya, putus dari doi, udah disakitin gitu, contoh, udah disakitin, diselingkuhin gitu, diduakan lah, atau diempatin, dilimain, disepuluhin kalau bisa. Nah, tapi terkadang kita udah disakitin sesakit-sakitnya kita,
Ketika dia bilang, sayang aku cinta sama kamu, tiada yang lain selain kamu gitu ya. Gitu, contohnya gitu. Akhirnya dia luluh lagi. Gitu. Oke, aku beri kamu satu kesempatan. Udah kayak itu, Jin, aku beri 3 permintaan. Gitu ya. Kayak gitu, contohnya kayak gitu. Aku beri 3 permintaan. Kalau dalam hubungan bilangnya, aku beri 3 kesempatan. Kalau ketiga kali kamu nggak bisa berubah, ya sudah, get out. Pasti ada yang kayak gitu. Aku pun sendiri pernah kayak gitu, ngalamin kayak gitu. Nah, teman-teman, pakai Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita mau ambil, keputusan yang mau kita ambil, baik itu percintaan, baik itu kuliah, baik itu pekerjaan, baik itu pergumulan sehari-hari, maupun kita pergi, berangkat pulang kerja, berangkat pulang kuliah dan segala macam. Yuk, masuk dulu ke hadirat Tuhan. Maka berkatnya akan tercurah dan memulihkan hati kamu. Yang kedua, cari nasihat Tuhan. Kenapa aku bilang cari nasihat Tuhan? Teman-teman, emang perkataan-perkataan coach-coach dari kayak misalkan contoh dari Albert Einstein gitu. Contohnya dia ngasih nasihat. Contohnya adalah berlarilah mengejar mimpimu. Karena kalau kamu nggak berlari ya kamu jalan gitu. Contohnya gitu. Tapi itu memang bisa menguatkan kita di dunia, tapi belum tentu bisa menguatkan kita kepada diri kita kepada Tuhan. Cari nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan yang tidak menyesatkan, melainkan menyenangkan. Forgiveness is a gift to yourself. Jadi teman-teman, akar dari penyakit adalah pertama, kebencian. Yang kedua, rasa kedagingan yang terlalu berlebihan. Yang ketiga, ya iri lah bisa dibilangnya. Itu akar dari segala penyakit. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak, kayaknya aku batuk, pilek, aduh pusing terus-terusan gitu. Terus hatiku sakit, jantungku sakit, organ tubuhku sakit. Tapi teman-teman sadar nggak sih sebenarnya semua organ tubuh kita tuh sakit sebenarnya bukan karena penyakit itu datang, tapi karena hati kita yang sakit, hati kita yang belum pulih dari akar kepahitan, dari kebencian. Jangan percaya perasaan, tapi percaya imanmu. Jangan percaya sama perasaan teman-teman. Kayak misalkan, kayaknya perasaan aku tuh, kayaknya aku jodoh sama dia gitu. Kayaknya perasaan aku tuh Tuhan mau gitu. Aku sama dia. Hey, teman-teman, Tuhan itu bukan JNE yang dapat jawaban ekspres. Ya, Tuhan tuh bukan JNE, bukan juga kantor pos gitu. Yang baru hari ini pesan bisa datang besok. Ya kemarin udah Maret. Iya, Tuhan tuh bukan JNE yang bisa kita berdoa, Tuhan aku mau mobil hari ini juga. Kau pikir Tuhan itu JNE kah? Ekspres gitu? Tidak ya teman-teman. Pelayanannya boleh kita nikmati, tapi bukan berarti permintaan kita minta hari ini besok jadi. Besok minta lagi, ada lagi besoknya gitu. Ya, Tuhan itu bukan JNE ya, bisa ekspres gitu aja. Nah, percaya imanmu, trust your fight. Trust your fight, teman-teman. Ada di ayat 25. Pemazmur keluar dari depresi. Semua kepahitan dan ketidakpastian membuat evaluasi bagi diri sendiri dan mendefinisikan ulang apa yang penting atau perlu dalam hidup dan apa yang biasa
atau apa yang tidak seharusnya menjadi alasan bahagia. Kita harus tahu teman-teman, apa sih yang penting, apa sih yang bisa membuat kita bahagia. Kita harus bisa membedakan gitu. Jangan sampai itu membuat kita jadi nggak bahagia. Kita punya rasa perasaan yang sedih setiap hari, nangis setiap hari, bergumul setiap hari, gitu. Dan masa problema adalah masa yang baik untuk memulihkan hati. Jangan pikir teman-teman problem itu datang, itu nggak bisa mulihin hati kita. Jangan pikir misalkan problemnya percintaan, itu nggak bisa jadi mulihin hati kita. Terkadang Tuhan memberikan kita rasa sakit terlebih dahulu, baru kenikmatannya nanti. Tujuannya apa? Membentuk iman kita. Life become simple. Ya. Walaupun aku jatuh sejatuh-jatuhnya, bahkan hampir tergeletak, yang paling bawah sekalipun, tetap gunung batuku adalah imanku. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman ngerasa aku jatuh sejatuh-jatuhnya, pergumulanku paling bikin aku down-nya, tetap gunung batumu adalah imanmu. Imanku, imanmu, iman teman-teman semua. Pegang teguh iman teman-teman semua. Pergumulan yang sekarang teman-teman hadapi, aku hadapi, yang lain hadapi, tetap berpegang sama imanmu. You cannot go solo atau you cannot fall that low. Pilihan ada di kamu. Kamu mau pergi sendiri, kamu mau bisa sendiri, atau kamu mau gagal sendiri. Mau gagal. Pilihan ada di kamu. Ikut Tuhan, itu nggak seenak ngerasain mangga yang manis. Saat tahu mangga satu manis, berarti beranggapan mangga yang lainnya manis. Tapi kita nggak tahu, kita nyoba satu mangga doang. Ternyata mangga selanjutnya rasanya asam. Seperti itu pun kehidupan. Awalnya mungkin kita akan merasakan, oh nikmat sekali hidup ini. Punya banyak uang, punya banyak teman, punya banyak baju dan segala macam. Tapi kita nggak tahu ke depannya kita bakal ngerasain rasa apa lagi. Rasa nano-nano kah? Rasa pahit kah? Asin? Itu kita nggak tahu. Tuhan yang sudah mengatur. Jesus can reach you, teman-teman. Jesus can reach you. Jadi tenang, jangan cemas. Jangan pikir kalau pergumulan teman-teman sekarang atau kegalauan yang teman-teman hadapi, kegalauan secara Kristen yang teman-teman hadapi. So, keep fire. Berjuang, fighting. Jangan berhenti di tengah jalan. Tuhan nggak pernah membiarkan kamu sendiri. Lakukan bagianmu, maka dari itu jangan berpikir lebih tinggi dari takaran Jesus. Jesus doesn't need your help. Tuhan tidak membutuhkan bantuanmu. Kamu yang butuh bantuan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah butuh bantuan kamu. Kamu yang butuh bantuan Dia. Jadi jangan pernah berpikir lebih tinggi dari perkiraan Tuhan. Dan jangan mengira-ngira apa yang akan Tuhan lakukan. Seperti tadi aku bilang, Jesus doesn't need your help. Dan tidak membutuhkan bantuanmu. Tapi kamu yang membutuhkan Dia. Bagaimana kalau kamu butuh Dia? Ya datang. Jangan sok-sok jual mahal. Tolong, bukan Indomaret ataupun Giant. Ya, jangan sok jual mahal. Tuhan gak akan nolak kamu. Mau seberdosa apapun kamu, mau sehina apapun kamu anggap diri kamu, Tuhan tidak pernah menolak.
kamu. Kamu berharga di mata Dia. Jadikan pergumulan dalam Kristen itu bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, bertahan dalam perintah Tuhan. Bertahan teman-teman. I'm staying here. Aku ada di sini. Aku ada di sini. Aku mengambil berkat Tuhan. Aku memeluk Tuhan. Aku ingin mengasihi sesama. Stay dengan perintah Tuhan. Bergumul itu stay dengan perintah Tuhan. Jangan baru dikasih contoh kehilangan HP, udah langsung Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu gini-gini. Apa hak kalian menghakimi? Apa hak kita menghakimi Tuhan? Tapi kalian tidak tahu rencana yang lebih baik yang disediakan Tuhan. Siapa tahu kehilangan HP Nokia diganti dengan iPhone. Siapa tahu kehilangan iPhone diganti dengan Samsung lagi gitu yang mungkin lebih bermanfaat bagi Tuhan. Kamu dikasih handphone yang lebih bermanfaat. Gitu. Aku ada di sini. MHI ini bertahan teman-teman. Pasang kuda-kuda yang paling kuat. Pasang cara bertahan teman-teman yang paling kuat. Dengarkan renungan-renungan. Dengarkan motivasi-motivasi yang berdasarkan tentang Tuhan. Lagu-lagunya. Jangan kira lagu-lagunya itu tidak dapat memotivasi ya teman-teman. Lagu-lagunya, pujian-pujiannya. Yuk gitu. Kalau sekarang aku belum melihat janji, masih janji lama, maksudnya kalau aku sekarang belum bisa melihat janji baru, masih ada janji yang lama. Jadi kalau kita belum dapat janji yang baru dari Tuhan, pertahankan perjanjian kamu dengan Tuhan yang lama. Tuhan mungkin mau kamu menjalankan perjanjian kamu dengan Tuhan. Kalau belum ada yang baru, jalankan yang lama dulu gitu. Kalau Tuhan masih stay dengan yang lama, berarti kamu belum selesai menyelesaikan itu semua. Kalau belum ada rancangan baru dari Tuhan, pertahankan juga rancangan yang lama. Jangan karena rencananya itu aja. Rancangan Tuhan itu aja. Bosan Tuhan. Giliran dikasih rancangan yang begitu besar, Tuhan itu terlalu berat. This is people gak mau bersyukur. Orang-orang yang gak mau bersyukur itu kayak gitu. Dikasih yang lama, kasih yang rancangan yang lama, dia bilang aku bosen nih rancangannya itu aja. Itu aja, step ini, itu aja gitu. Tapi jangan dikasih rancangan yang baru, sekalinya dikasih yang berat. Tuhan, aku tidak sanggup. Angkat tangan. Lari dari tanggung jawab. Lepas dari apa yang Tuhan kasih. Tahukah teman-teman, rancangan Tuhan itu lebih indah. Rancangan Tuhan itu lebih perfect. Kamu mau planning 1000 planning untuk masa depan kamu. Kalau Tuhan berkata, jangan A, ambil yang B, kamu nggak bisa bilang, Tuhan jangan. Tuhan bukan pelayan yang bisa kamu perintah. Tuhan bukan pelayan yang bisa kamu suruh-suruh. Kamu yang melayani untuk mencari berkat Dia. Bukan Tuhan yang melayani untuk cari berkat kamu. So, kalau misalkan kita kasih contoh kehidupan kita. Jujur ya teman-teman, ini kalau aku masih sharing, aku kemarin sempat cerita sebelum aku dapat sharing ini pas aku udah cerita semua plong sama kakak rohani aku yang sakit kemarin. Jadi teman-teman, ternyata aku sharing ke teman-teman kenapa dia bisa sakit. Dia ternyata bukan cuma sakit kelenjar getah bening. Dia sakit kelenjar getah bening, paru-parunya basah, hatinya sakit, pokoknya komplikasi.
sampai dia menyerahkan dirinya sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku tahu rencanamu lebih indah dari apa yang sudah aku rencanakan, maka aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Dan tahu nggak sih teman-teman, kenapa dia bisa sakit? Dia nggak salah gizi, nggak ada virus karena kelenjar getah beningnya. Bahkan dokter pun tidak mendiagnosa kalau itu karena virus. Tapi karena rasa sakit diputusin sama pacar, teman-teman. Emang orang bisa ketawa, tapi aku ngerasain apa yang dia rasain. Rasanya bergumul dalam hati. Berpikir positif, aku bisa tanpa dia. Tuhan pasti ganti yang jawab. Yang baru, Tuhan pasti gini. Selalu berpikir positif. Kepahitannya bukan karena membenci, tapi kepahitannya karena merasa kuat, tapi padahal dia nggak sanggup. Hatinya belum ikhlas, hatinya belum bersih. Sama dengan aku. Dulu aku kayak gitu. Aku belum sanggup menerima kondisi kayak gini. Aku nggak sanggup sendiri, Tuhan. Aku nggak mau tanpa dia. Aku selalu ngomong kayak gitu. Dan tahu nggak teman-teman, jangan pernah bilang, Tuhan kenapa sih kayak gini, Tuhan kenapa harus kayak gini, seandainya nggak kayak gini, seandainya begitu, seandainya begini. Tuhan tidak pernah meminta kamu untuk begitu. Tuhan kasih itu buat kamu, misalkan contoh, kasih pacar buat kamu, kalau nggak seiring dengan jalannya Tuhan, ya udah siap-siap aja kehilangan. Kalau nggak kehilangan ya digantikan dengan yang baru. Dalam relationship teman-teman, jadilah Alpha, Immanuel, baru Omega. Setelah udah, Kak, kalau udah Alpha, Immanuel, Omega, terus harus ngapain lagi? Udah dong sampai mentok situ lagi. Enggak, balik lagi jadi Alpha lagi, Immanuel, Omega lagi. Menjalin relationship teman-teman, bahkan persahabatan pun kadang membuat kita sakit hati. Kita pasti kadang suka iri teman kita, kok sahabat kita jalan sama sahabat yang baru, kok teman kita sama yang baru. Kita pasti ngerasa yang namanya aku kayak nggak dianggap gitu, kok aku kayaknya merasa terbebani. So lepaskan teman-teman, lepaskan hati teman-teman dulu, bergumulah sama Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya janji Tuhan terjadi padaku hari ini, dan aku percaya segala sesuatu yang aku rencanakan Engkau sertai. Jangan pernah berdoa, Tuhan kenapa kayak gini, seandainya nggak begini, seandainya begini, harusnya begini. Kamu berdoa, bukan belanja. Kalau belanja bisa protes harga. Kok harganya dari 26.000 kenapa jadi 30? Seperti aku bilang tadi, Tuhan tuh bukan JNE Express, teman-teman. Hari ini kamu berdoa, besok ada. Hari ini berdoa, besokannya lagi udah ada. So, Tuhan pasti bukakan jalan buat teman-teman semua. Jadi, yuk bergumul bersama Tuhan. Karena galaunya orang Kristen itu lebih berat daripada galaunya orang putus cinta. Galaunya Kristen itu terkadang kita bisa ninggalin Tuhan. Kalau Tuhan yang udah ninggalin kita, apa kabar dunia ini? Jadi segala pergumulan, baik itu menurut teman-teman, aduh sangat menyakitkan. Yuk alami dulu Alpha, Immanuel, Omega. Kalau teman-teman udah alami itu, Tuhan pasti akan selalu ngebantu teman-teman, baik relationship, kuliah, pekerjaan, magang, skripsi, apapun itu. Lepaskan dulu rasa
akar pahit yang kalian berpikir positif tentang diri kalian. Tuhan, aku bisa, aku pasti bisa. Aku bisa. Ternyata sakit tuh teman-teman bukan karena, gak cuma karena kita kurang minum kah, kurang sayur bergizi, karena virus kah sakit itu, bukan. Tapi karena hati. Hati yang sudah sakit juga bisa mendatangkan penyakit. Jadi stop kalau kalian berpikir Tuhan tuh gak ada, Tuhan tuh gak pernah ngebimbing kita, gak pernah ada kulihat kanan kiri. Tuhan tuh bukan harus dilihat teman-teman. Tuhan tuh ada di dalam diri kita, Roh Kudus di dalam diri kita tuh ada untuk mengalir, terus mengalir. Jadi tetap ingat ya teman-teman, yang pertama masuk ke hadirat Tuhan dulu, yang kedua cari nasihat Tuhan, yang ketiga yang terakhir bertahan dalam perintah Tuhan. Ingat, perintah Tuhan itu lebih mulia adanya dan terjadi adanya. Kalau hari ini contoh ngerjain tugas, presentasi, kalau hari ini gagal, ada hari lain. Kalau hari lain gagal lagi, ada hari esok lagi. Kenapa tujuannya digagalkan? Agar problem itu bisa merubah kamu, membentuk kamu. Imanmu adalah gunung batumu. Jadi keep fighting teman-teman, berjuang, bergumul bersama Tuhan, jangan pernah ngerasa sendiri, enjoy in the life. Tuhan ada selalu bersama kamu. Believe in Jesus, gak ada salahnya. Tuhan gak pernah bilang, Tuhan gak pernah menyalahkan kita untuk tidak mengeluh. Tuhan tidak pernah bilang kamu gak boleh ngeluh. Tuhan bahkan gak pernah bilang kamu gak boleh nangis. Tuhan gak pernah bilang gitu. Melainkan Tuhan bilang sama kita, yuk jalan bersamaku. Mari datang. Mari datang dan jalan bersamaku. So, keep strong. Yuk, galau caranya Tuhan itu memang sakit, tapi ada cara untuk mengatasinya. Lebih sakit lagi kalau kamu sudah memutus hubungan dengan Tuhan. Itu lebih sakit. Pergumulan itu lebih sakit. Jadi, fighting teman-teman. Semangat. God bless you all.